Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kami dari kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, ada saya sendiri, Amelia Hasana, dan rekan saya ada Afif Nuzain, Ahmad Bukhari, Fauzia Siti Andini, Muhammad Zainal Arifin, Nisa Mutmaina, dan Nur Khalifatun Hasan. Materi yang akan kami bahas yaitu metode penghindaran pajak berganda atau P3B dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya terdapat topik pembahasan. Untuk topik pembahasan materi metode penghindaran pajak berganda atau P3B yaitu 1. Pengertian dan model P3B, 2. Tujuan P3B, 3. Penyebab P3B, 4. Prinsipnya harus dipahami dalam perpajakan internasional, 5. Mengapa terjadi P3B, 6. Upaya dan cara menghindari P3B, dan yang ketujuh yaitu metode P3B. Selanjutnya, untuk topik pembahasan materi BUT atau bentuk usaha tetap yaitu 1. Pengertian BUT, 2. Macam-macam BUT, 3. Ketentuan atribut laba pada BUT, dan yang keempat time test BUT. Nah, di sini ada topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan model P3B. Apa sih P3B itu? P3B adalah perjanjian pajak antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pembajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. Pembagian hak pembajakan itu diatur untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya penghindaran pajak berganda. Pajak berganda ini dapat disebabkan oleh pembajakan oleh penguasa tunggal ataupun oleh berbagai lapisan administrasi. Untuk pembajakan oleh penguasa tunggal ini dapat terjadi terhadap pembajakan PBB atas bangunan dan atas penghasilan sewa atau penjualan bangunan tersebut. Sedangkan untuk pembajakan oleh berbagai lapisan administrasi dapat terjadi secara vertikal antara Pemda dan pemerintah pusat, secara horizontal antara pemerintah daerah, dan secara diagonal antara pemerintah kota atau kabupaten dengan provinsi A atau provinsi B. Selanjutnya, model P3B. Model P3B ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak berganda yuridis, dan yang kedua, pajak berganda ekonomis. Yang pertama, pajak berganda yuridis atau juridical double taxation, di mana terjadi apabila orang yang sama dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara atas penghasilan yang sama. Dan yang kedua, pajak berganda ekonomis atau economic double taxation, di mana terjadi apabila dua orang yang berbeda dikenakan pajak atas penghasilan yang sama. Jadi, perbedaan pajak berganda yuridis dengan pajak berganda ekonomis yaitu jika pajak berganda yuridis pembajakan atas penghasilan yang sama oleh dua negara yang berbeda. Sedangkan pajak berganda ekonomis pembajakan atas penghasilan yang sama oleh dua subjek pajak yang berbeda. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua yaitu tujuan penghindaran pajak berganda. Nah, di sini terdapat 8 tujuan penghindaran pajak berganda. Pertama, melindungi pembayar pajak terhadap pajak berganda. 2. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan investasi dan transfer teknologi. 3. Mencegah beberapa jenis diskriminasi antara investor asing dan wajib pajak lokal. 4. Memberikan elemen yang wajar kepastian hukum dan fiskal sebagai kerangka kerja. 5. Memberikan kontribusi untuk kelanjutan tujuan pembangunan negara berkembang. 6. Meningkatkan kerjasama antara otoritas pembajakan dalam melaksanakan fungsi mereka. 7. Memastikan pertukaran informasi untuk mencegah penghindaran pajak. Dan yang kedelapan, memberikan asistensi dalam pengumpulan pajak. Topik pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzia Siti Andini. Baik, selanjutnya ada ketentuan pajak internasional. Yang pertama, memperoleh bagian penerimaan dari lintas yang terjadi secara adil. Yang pertama, memperoleh bagian penerimaan dari transaksi lintas perbatasan yang terjadi. Yang kedua, meningkatkan keadilan dalam perpajakan. Yang ketiga, memperkuat daya saing ekonomi domestik. Yang keempat, ada netralitas ekspor modal dan netralitas impor modal. Selanjutnya, ada penyebab mengapa terjadinya P3B. Pajak berganda internasional dapat terjadi apabila dari dua negara atau lebih melakukan pemajakan atas subjek pajak secara timpang tindih, sehingga orang-orang yang dikenakan pajak memikul beban pajak yang sangat tinggi daripada jika mereka hanya dikenakan pajak dalam suatu negara. Perpajakan internasional yang terjadi bukan semata-mata hanya karena berbedanya tarif antar negara, tetapi terjadi karena dua negara atau lebih melakukan pemungutan pajak secara bersama-sama terhadap subjek pajak atas objek pajak. Menurut Profesor Rahmat Sumitro, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perpajakan
berganda. Yang pertama, subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama dikarenakan pertama, domisili yang rangkap, kedua, kewarganegaraan yang rangkap, yang ketiga, bentroknya atas asas domisili dan asas kewarganegaraan. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di berbagai negara. Yang ketiga, subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan worldwide income, sedangkan di negara domisili didasarkan oleh asas sumber. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional. Yang pertama, ada netralitas pasar domestik. Netralitas pasar domestik adalah beban pajak yang dibayarkan sama antar kedua negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka jangan sampai jika kita berinvestasi di luar negeri, itu malah menyebabkan beban pajak kita yang besar karena menanggung beban pajak dari kedua belah pihak negara. Yang kedua, ada netralitas pasar internasional. Netralitas pasar internasional adalah tarif yang dikenakan antar investor luar negeri dengan investor dalam negeri itu akan sama jika berinvestasi di suatu negara. Hal ini dilandasi dengan hak pemajakan WPDN terhadap Permanent Establishment atau BOT yang dapat berupa suatu cabang, perusahaan, ataupun kegiatan jasa yang melewati temtes dari peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada netralitas nasional, di mana setiap negara memiliki bagian atas pajak dari penghasilan yang sama. Jika ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, maka dapat dikurangi sebagai biaya pengurang laba. Ya, selanjutnya yaitu mengapa terjadi P3B. Perpajakan berganda terjadi karena benturan antara klaim perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri di mana penghasilan dari dalam luar negeri dan dari dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen atau negara domisili wajib pajak. Jadi, seorang wajib pajak terkena pajak dua kali, yaitu di negara dia tinggal dan di negara asal dia. Nah, bentrokan klaim lebih diperparah bila terjadi dual residen, di mana terdapat dua negara sama-sama mengklaim seorang subjek wajib pajak sebagai wajib pajak dalam negerinya, yang menyebabkan ia terkena pemajakan global dua kali. Kemudian, di sini ada upaya dan cara menghindari P3B. Yang pertama, upaya untuk menghindari P3B yaitu dengan tax treaty atau perjanjian antara dua negara untuk menghindari pajak berganda untuk memajukan investasi antara dua negara tersebut. Kemudian, yang kedua ada kredit pajak luar negeri, yaitu jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan secara keseluruhan. Jadi pajak yang dibayarkan di negara dia tinggal atau di luar negeri itu dapat dijadikan sebagai pengurang di negara asal dia. Kemudian, yaitu cara menghindari P3B. Caranya yaitu dengan cara unilateral atau cara sepihak. Yang kedua yaitu dengan cara bilateral atau satu negara dengan negara lain. Dan kemudian yang terakhir yaitu dengan cara multilateral atau satu negara dengan banyak negara. Selanjutnya yaitu metode penghindaran pajak berganda internasional. Di sini yang pertama ada tax exemption method atau metode pembebasan pajak. Di metode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama full exemption method. Menurut metode ini, dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, hanya penghasilan dalam negeri saja yang dianggap sebagai objek pajak. Nah, di sini misalnya, seseorang memiliki penghasilan dalam negeri sebesar 50 juta dan penghasilan luar negeri di Malaysia sebesar 40 juta, maka atas penghasilan luar negeri yang ada di Malaysia tidak dipajaki, sehingga yang dipajaki hanya penghasilan dalam negeri yaitu 5% dikali 50 juta, jadi pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.500.000. Yang kedua yaitu exemption at the top method. Menurut metode ini, dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan luar negeri dianggap sebagai objek pajak, sedangkan atas penghasilan tersebut diberikan pembebasan dimulai dari lapisan tarif pajak yang paling tinggi, yaitu top rate. Nah, misalnya, seseorang memiliki penghasilan dalam negeri 100 juta dan penghasilan luar negeri 100 juta, sehingga menghasilkan global income sebesar 200 juta,
Maka atas pengenaan PPh-OP-nya yaitu 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali 150 juta, sehingga atas tarif tertinggi yaitu 15% akan diberikan pembebasan pajak. Maka pajak yang harus dibayar hanya sebesar Rp2.500.000. Yang ketiga, exemption at the bottom method. Menurut metode ini, dalam menentukan besarnya PKP, penghasilan luar negeri dianggap sebagai objek pajak, namun diberikan pembebasan pajak yang dimulai dari lapisan tarif pajak yang paling rendah atau bottom rate. Misalnya, seseorang memiliki penghasilan dalam negeri 100 juta dan penghasilan luar negeri 100 juta, kemudian dia menghasilkan global income-nya 200 juta. Maka atas pengenaan PPh-OP-nya yaitu 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali 150 juta, sehingga yang dikenakan pembebasan pajak adalah pada tarif yang rendah yaitu 5%. Maka pajak yang dibayar sebesar Rp22.500.000. Yang keempat, proportional exemption method. Dalam menentukan besarnya PKP, penghasilan luar negeri dianggap sebagai objek pajak dan diberikan pembebasan yang dihitung secara proporsional. Di sini misalnya sama seperti tadi, sehingga untuk menghitungkan pembebasan pajaknya adalah penghasilan di luar negeri yaitu 100 juta dibagi dengan global income 200 juta dikali dengan total PPh-nya yaitu 25 juta. Hasilnya sebesar 12.500.000. Maka pajak yang harus dibayar sebesar Rp12.500.000. Ini dari 25 juta dikurang dengan 12.500.000. Nah, di sini ada pembebasan exemption method. Yang pertama, pembebasan subjek. Pembebasan ini umumnya diberlakukan terhadap anggota korps, diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional. Para duta besar, anggota korps, diplomatik, dan konsuler sesuai dengan hukum internasional mendapatkan privilege pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh negara pengirimnya saja. Nah, yang kedua, pembebasan objek. Yang termasuk ke dalam pembebasan ini yaitu full exemption method. Yang ketiga yaitu pembebasan pajak. Nah, yang termasuk ke dalam pembebasan ini yaitu exemption at the top method, exemption at the bottom method, dan proportional exemption method. Nah, metode yang kedua ini yaitu tax credit method atau metode pengurangan pajak. Di dalam metode ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama full tax credit method. Menurut metode ini, seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan di dalam negeri. Misalnya, seseorang memiliki penghasilan dalam negeri 100 juta dan penghasilan luar negeri 100 juta, kemudian telah dibayar di luar negeri sebesar 5 juta, menghasilkan global income sebesar 200 juta. Maka, atas pengenaan PPh-OP-nya yaitu 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali 150 juta, sehingga seluruh pajak sebesar 25 juta, kemudian dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar di luar negeri yaitu 5 juta. Maka pajak yang masih dibayar sebesar 20 juta. Yang kedua yaitu ordinary tax credit method. Menurut metode ini yang harus dihitung terlebih dahulu adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri. Misalnya sama seperti tadi, hanya saja di sini telah dibayar di luar negeri sebesar 15 juta dan menghasilkan global income sebesar 200 juta. Nah, yang perlu diingat di sini adalah jika ada rugi di luar negeri, maka tidak dapat diperhitungkan. Lalu pengenaan PPh-OP-nya yaitu 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali 150 juta, sehingga seluruh pajak terutangnya 25 juta. Nah, untuk menghitung batas maksimum adalah penghasilan luar negeri 100 juta dibagi global income 200 juta dan dikali dengan total PPh 25 juta, sehingga dihasilkan sebesar 12.500.000. Nah, karena tadi pajak yang sudah dibayar di luar negeri sebesar 15 juta, maka di dalam negeri yang boleh mengurangi pajaknya hanya 12.500.000 sesuai dengan batas maksimumnya. Namun, misalnya pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 10 juta, maka seluruhnya dapat dikreditkan di dalam negeri. Yang ketiga yaitu tax pairing credit method. Dalam metode ini, pajak mendapat tax holiday atau pajak yang tidak dibayar di negara mitra, tetapi dapat diberikan di dalam negeri. Misalnya, seseorang memiliki penghasilan dalam negeri 100 juta dan penghasilan luar negeri 100 juta dan mendapatkan tax holiday sebesar 15 juta, menghasilkan global income sebesar 200 juta. Maka, total PPh-nya sama seperti sebelumnya 25 juta, kemudian dikurangi dengan tax holiday 15 juta, sehingga pajak yang masih kurang bayar sebesar 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode lainnya. Yang pertama, sharing or division of revenue, yaitu pembagian pajak antara negara domisili dan negara sumber. Yang kedua, division of taxing power,
Ini merupakan pembagian hak pemajakan dengan penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh WPLN yang dapat dipungut oleh negara sumber. Yang ketiga, reduction of the rate. Ini adalah keringanan tarif terhadap penghasilan luar negeri yang harus diberikan oleh negara domisili. Yang keempat, reduction of the tax. Merupakan pengurangan pajak dengan suatu jumlah tertentu atau persentase dari penghasilan luar negeri. Yang terakhir yaitu lump sum taxation atau forfeit taxation. Ini merupakan pemajakan dengan jumlah tetap. Selanjutnya pengertian BUT. BUT yaitu usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan atau melakukan kegiatan di Indonesia terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Jadi, BUT merupakan ambang batas bagi negara sumber penghasilan untuk dapat mengenakan pajak atas laba dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari negara domisili. Selanjutnya macam-macam BUT. Yang pertama, BUT fasilitas fisik, yaitu tempat usaha tersebut bisa berupa properti sendiri, disewa dari pihak ketiga, atau cara lain yang mendukung penggunaan tempat usaha tersebut. Berikut tabel 7.1. Perbandingan BUT fasilitas fisik antara model PBB United National dan model Convention on Income and on Capital. Perbedaan dari PBB yaitu terletak pada kepentingan pembagian hak pemajakan. Yang kedua, BUT aktivitas. Kelompok BUT aktivitas terdiri dari proyek konstruksi, instalasi, atau proyek-proyek. Berikut tabel 7.2, yaitu perbandingan BUT tipe aktivitas antara model PBB United National dan model Convention on Income and on Capital. Model UN meliputi proyek bangunan, konstruksi, perakitan, instalasi, atau kegiatan pengawasan terkait dengan proyek-proyek yang melebihi 6 bulan. Model OECD meliputi proyek bangunan, konstruksi, atau instalasi yang melebihi 12 bulan. Dua hal penting yang dapat dicatat dari ketentuan model tersebut yaitu yang pertama, bahwa BUT tipe aktivitas mensyaratkan time test yang dalam pelaksanaannya diatur oleh undang-undang pajak masing-masing negara. Yang kedua, dari sudut kepentingan penerimaan nasional, negara-negara berkembang memilih time test yang lebih pendek karena semakin cepat pula dapat mengenakan pajak pada mitra usaha mancanegara. Selanjutnya, kelompok BUT proyek konstruksi berbeda dengan pemberian jasa. A. Kelompok BUT proyek konstruksi tidak mengenai time test. Yang B. Pencantuman time test dalam penentuan BUT jasa diindikasikan untuk mensinkronisasikan dengan praktik internasional. Yang C. Dalam hal jasa yang diberikan di Indonesia kurang dari waktu uji 60 hari dengan pemberian threshold, taxation, dan penentuan taxable present tidak menyebabkan adanya BUT. Yang D. Dalam model konvensi OECD dan UN, konsep pemajakan ambang batas yang dipakai adalah fixed based dan bukan BUT. Selanjutnya masuk ke jenis yang ketiga, yaitu ada BUT keagenan. Nah, yang termasuk dalam BUT keagenan yaitu suatu orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas atau bisa disebut dengan dependent agen. Nah, dalam aktivitas keagenan ini bisa dilakukan oleh badan atau orang pribadi itu sendiri. Nah, dalam praktek ini terdapat kesulitan untuk mengidentifikasikan legalitas dependent keagenan tersebut. Salah satunya yaitu legal dalam formalitas dan substansi ekonomis. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari BUT keagenan. Nah, di sini juga terdapat perbandingan BUT tipe keagenan antara model PBB atau UN dan model OECD. Nah, berikut tabelnya teman-teman. Jenis yang terakhir yaitu di situ ada BUT insurance. Nah, yang termasuk dalam kelompok BUT insurance itu sendiri yaitu suatu agen atau pegawai yang dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi dan akan menanggung resiko di Indonesia. Nah, dalam pasal 5 model PBB sangat jelas ditafsirkan
bahwa suatu perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia akan dianggap mempunyai BUT atau bentuk usaha tetap. Dan apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran dari premi asuransi dan akan menanggung risiko melalui pegawai dan perwakilannya atau agen yang ada di Indonesia. Berikut perbandingan BUT tipe asuransi antara model PBB atau UN dan model OECD. Nah, berikut tabelnya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ketentuan atribusi laba usaha pada BUT. Nah, dalam penghasilan yang menjadi suatu objek bagi BUT menurut pasal 5 ayat 1 UU PPH terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu suatu penghasilan dari usaha dan kegiatan dalam bentuk usaha tetap dari harta yang dimiliki ataupun dikuasai. Oke, yang kedua yaitu ada suatu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke, yang ketiga yaitu suatu penghasilan sebagaimana dalam pasal 26 yang diterima oleh kantor pusat sepanjang hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud rasional. Nah, di sini juga terdapat biaya BUT dan prinsip worldwide income. Yang pertama yaitu biaya BUT. Selain tunduk pada ketentuan umum tentang pengurang sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 UU PBH, biaya bagi BUT juga diatur dalam pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 UU PPH. Nah, berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU PPH, biaya-biaya yang terkait dengan penerapan force of attraction rule dan atribusi hubungan yang efektif dapat dibiayakan oleh BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, sementara itu, berdasarkan pasal 5 ayat 3, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip pendapatan. Nah, dalam prinsip pendapatan atau worldwide income pada UU PPH bisa kita temui pada pasal 4 ayat 1 UU PPH. Nah, yang menyatakan bahwa penghasilan yang menjadi objek PPH ini bisa berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia. Nah, untuk kata-kata dari luar Indonesia, inilah yang menjadikan prinsip pengenaan PPH ayat kepada SPDM jadi berdimensi internasional. Selanjutnya, time test BUT. Pada umumnya, di sebagian besar P3B Indonesia, klausul uji waktu atau time test BUT untuk pekerjaan jasa konstruksi, instalasi, kegiatan pengawasan atau supervisor, dan jasa lainnya telah diatur dalam pasal 5 Tax Treaty Indonesia dengan negara mitra lainnya. Nah, berikut ini adalah tabel Tax Treaty Indonesia dengan negara mitra lainnya, yaitu dimulai dari Algeria hingga Zimbabwe. Nah, terdapat juga catatan di dalamnya. Poin pertama, jasa lainnya dalam P3BRI dengan Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik, yaitu terdapat dalam pasal 12 P3BRI dengan Jerman. Yang poin kedua, jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 5 P3BRI dengan Jepang. Yang poin ketiga, jasa lainnya dalam P3BRI dengan Luxembourg dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik, yaitu terdapat dalam pasal 12 P3BRI dengan Luxembourg. Yang poin keempat, jasa lainnya dalam P3BRI dengan Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis, maupun jasa konsultasi, yaitu terdapat dalam pasal 13 P3BRI dengan Pakistan. Yang poin kelima, untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test. Yang keenam, pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3BRI dengan Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaran bruto, yaitu terdapat dalam pasal 13 P3BRI dengan Swiss. Yang poin ketujuh, dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial, dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, keterampilan,
metode atau proses, namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 P3BRI dengan Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah pembayaran bruto, yaitu terdapat dalam pasal 12 P3BRI dengan Venezuela. Yang poin terakhir, time test untuk drilling working ship. Dengan Hong Kong itu selama 183 hari, dengan Kroasia itu 120 hari. Nah, di sini kita ambil contoh tes waktu BUT dari P3B RI dengan Malaysia. Yang poin pertama, kolom konstruksi, instalasi, dan perakitan. Tes waktu untuk pengerjaan konstruksi, instalasi, dan perakitan adalah 6 bulan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 ayat 2 huruf H P3BRI dengan Malaysia. Nah, apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung melebihi jangka waktu time test selama 6 bulan, maka proyek tersebut akan dianggap sebagai bentuk usaha tetap Malaysia yang didirikan di Indonesia dan sebaliknya. Yang poin kedua, kolom kegiatan pengawasan. Tes waktu untuk mengatur pengaturan, pasal 5 ayat 4 huruf A P3BRI dengan Malaysia yaitu selama 6 bulan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pengawasan proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan. Nah, apabila periode tes waktu tersebut melewati dari kegiatan pengawasan proyek yang masih berlangsung, maka perusahaan Malaysia yang melakukan pengawasan tersebut di Indonesia dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir, kolom jasa lainnya. Tes waktu untuk jasa-jasa lainnya yang telah disebutkan di depan tadi diatur dalam pasal 5 ayat 2 huruf I untuk pemberian jasa termasuk jasa konsultasi oleh suatu perusahaan Malaysia melalui pegawainya atau orang lain yang dimana kegiatan tersebut berlangsung di Indonesia selama periode yang totalnya berjumlah 3 bulan dalam periode 12 bulan. Nah, apabila tes waktu tersebut dilewati, maka perusahaan Malaysia tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk kesimpulannya, ada dua model metode perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku dalam perpajakan internasional, yaitu model OECD dan model UN. Model OECD merupakan model yang dirumuskan oleh OECD yang terdiri atas negara-negara maju, sehingga tidak mengherankan kalau isi atau konsep dari model ini akan menguntungkan negara-negara industri maju. Selanjutnya adalah model UN, yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara berkembang, sehingga prinsip revenue oriented yang dianut oleh kebanyakan negara berkembang terlihat jelas dalam model UN. Nah, BUT ini memiliki 4 macam, yaitu tipe fasilitas fisik, dilihat dari pasal 2 ayat 5 huruf A sampai dengan H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, keberadaan BUT tipe fisik, fasilitas fisik ini dapat dilihat dari adanya atau tidak fasilitas fisik seperti cabang, bengkel, kantor tersebut di negara bersumber. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.